Yo yo yo, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Randy Story. Di sini kita akan melanjutkan kembali kisah Qian di Lambastar, yang dimana sebelumnya Qian telah menarik perhatian beberapa penguasa di sana. Selain itu, saat ini Qian juga sedang diincar oleh salah satu penguasa bernama Delkia yang tertarik kepada dirinya. Qian juga sebentar lagi akan bertarung dengan penguasa lainnya bernama Gunther di Lambastar Cage yang sudah diatur oleh Linje. Nah, apakah Qian bisa menang melawan Gunther dan berhasil lolos dari incaran Delkia atau tidak? Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Di Lambastar, Delkia itu berada di bagian distrik merah yang merupakan pusatnya alkohol, wanita, dan juga judi. Di distrik ini juga orang-orang biasanya ikut serta dalam berbagai bentuk kenikmatan duniawi. Dan di sini sebenarnya Qian tidak sudi sama sekali untuk pergi ke tempat semacam itu untuk mencari petunjuk tentang Linje. Apalagi Qian tahu kalau Delkia itu memiliki fetis yang cukup aneh. Oleh sebab itu Qian pun tidak jadi untuk pergi ke distrik tersebut dan berniat mencari petunjuk di tempat lain saja. Tapi ketika Qian hendak pergi, tiba-tiba seseorang pun menabrak dirinya. Orang tersebut pun terjatuh bersama dengan barang bawaannya dan ternyata orang tersebut itu hanyalah seorang anak kecil. Setelah itu, anak kecil tersebut pun meminta maaf kepada Qian dan membuat Qian terkejut kenapa anak kecil tersebut malah meminta maaf. Lalu Qian pun membantu anak kecil tersebut untuk mengambil barang bawaannya yang terjatuh tadi, yang ternyata adalah rokok. Qian juga bertanya kepada anak kecil tersebut apakah dirinya baik-baik saja. Anak kecil pun menjawab dirinya tidak apa-apa dan berterima kasih atas belas kasihan Qian. Mendengar hal tersebut, Qian pun merasa tidak nyaman dan menyuruhnya berhenti berkata begitu. Lalu Qian bertanya kembali apakah anak kecil tersebut berniat menjual semua rokok tersebut. Anak kecil pun menjawab kalau dirinya memang mau menjual semuanya. Rokok-rokok itu adalah rokok istimewa dari Serikat Grey Merchant, jadi apakah Qian hendak membelinya satu? Qian pun menjawab kalau dirinya tidak sebat. Kemudian, anak kecil tersebut pun meminta maaf kepada Qian karena dirinya tidak tahu kalau Qian tidak sebat. Lalu Qian pun bertanya kembali mau dijual kemana semua rokok itu. Anak kecil pun menjawab kalau dirinya mau menjualnya ke Gang Barat Distrik Merah. Kalau malam ini dirinya beruntung, semuanya akan terjual habis dan dirinya bisa pulang sebelum matahari terbit. Mendengar hal tersebut, Qian pun menyimpulkan kalau anak tersebut hanya bisa pulang setelah semuanya habis. Qian juga sekarang sudah tahu posisi anak kecil tersebut seperti apa. Oleh karena itu, Qian pun langsung mengeluarkan satu koin emas untuk membeli semua barang yang dibawa anak kecil tersebut. Anak kecil pun bertanya, bukannya Qian tidak merokok tapi kenapa berniat membeli semuanya? Qian pun menjawab tidak apa-apa dan ambil saja koinnya. Selain itu, Qian juga memberikan satu koin emas lagi khusus untuk anak kecil tersebut. Melihat koin tersebut, si anak kecil pun bahagia lalu pergi untuk pulang. Dan tidak lupa berterima kasih kepada Qian atas kebaikannya. Setelah anak kecil tersebut pergi, Kairam pun muncul dan berkata kalau Qian memberikan koin secara cuma-cuma begitu, kenapa tidak sekalian buka badan amal saja? Qian pun berkata kalau dirinya bukan bermaksud seperti itu. Anak kecil tersebut pergi ke arah tempat pembuangan sampah jadi dirinya berniat mengikutinya. Supaya Kairam bisa paham ketika melihatnya secara langsung. Lalu kita langsung dialihkan ke tempat si anak kecil tadi yang dimana dirinya saat ini sedang dihajar oleh beberapa orang berbadan besar. Anak kecil tersebut dihajar karena menyimpan satu koin emas yang diberikan oleh Qian tadi. Orang berbadan besar mengira kalau anak kecil tersebut berbohong dan berniat menghajarnya kembali karena dirinya saat ini sedang butuh pelampiasan akibat dihajar oleh Qian sebelumnya. Lalu anak kecil pun berkata kalau dirinya tidak berbohong dan tidak mencurinya jadi tolong percayalah. Setelah itu, Qian pun muncul dari belakang dan berkata kalau anak kecil tersebut sudah memohon untuk dipercaya jadi kenapa kalian tidak berhenti. Mendengar suara tersebut, orang-orang berbadan besar pun terkejut karena mengenal suaranya. Kemudian, orang-orang tersebut pun berniat melawan Qian kembali dan berkata kalau kali ini mereka tidak akan lengah. Setelah mendengar orang tersebut berkata demikian, Qian pun langsung lompat dan menendang kepala orang tersebut dan menghajarnya kembali. Kali ini juga Qian akan memberikan pelajaran kepada orang-orang tersebut dengan mematahkan salah satu kakinya. Setelah itu, Qian pun mengambil koin emas yang diambil oleh orang-orang tadi dan memberikannya kepada si anak kecil. Lalu Gunther pun tiba-tiba datang dan berkata kalau Qian itu hebat sekali. Mengetahui ada seseorang yang datang, Qian pun bertanya siapa dirinya. Apakah dirinya kenal dengan Qian? Gunther pun mulai memperkenalkan dirinya sebagai penguasa di daerah situ. Lalu Gunther juga berkata kalau dirinya baru saja bertemu dengan Linje karena dirinya ingin bertarung dengan Qian di Lambastar Cage. Mendengar hal tersebut, Qian pun terkejut karena Gunther kenal dengan Linje. Lalu tanpa basa-basi lagi, Qian pun langsung maju untuk menyerang Gunther dan pertarungan mereka pun terjadi begitu saja.
Serangan pertama Qian berhasil ditahan oleh Gunther, dan Gunther pun mulai melancarkan serangan balasan tapi berhasil dihindari oleh Qian. Melihat serangan Gunther yang bisa menghancurkan medan di sekitar, membuat Qian berpikir sepertinya Gunther memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Lalu Gunther pun maju kembali untuk menyerang Qian dan membuat Qian merasa kalau Gunther itu tidak waras. Serangan Gunther kali ini pun berhasil mengenai Qian. Tapi di suatu tempat di dalam saku dimensi God of Black Fog, Serika sedang bermeditasi dan Aero pun datang menghampirinya dan berkata kalau Serika telah memberikan misi yang menarik untuk Qian. Aero juga cukup terkejut karena Serika telah menyeret Qian ke dalam urusan pribadinya karena targetnya kali ini itu tidak ada di dalam list. Serika pun berkata kalau Linje itu memang tidak ada di dalam list, tapi dirinya itu adalah seseorang yang harus mereka singkirkan nantinya. Jadi sekalian saja dirinya memerintahkan Qian untuk mengujinya. Apakah Qian itu orang yang bisa mereka percaya sebagai penerus atau mungkin Qian akan menjadi seperti Linje? Kita kembali lagi ke pertempuran Qian dan Gunther. Serangan Gunther sebelumnya yang mengenai Qian ternyata tidak berefek apapun terhadap Qian, karena Qian masih bisa berdiri. Melihat hal tersebut, Gunther pun merasa cukup senang dan malah semakin bersemangat untuk bertarung dengan Qian. Pertempuran pun terjadi kembali dan di sini Qian sedang berusaha memukul mundur Gunther sambil bertanya di mana Linje berada. Mendengar pertanyaan tersebut, Gunther pun merasa kesal karena merasa Qian telah meremehkannya. Lalu Gunther pun mulai menyerang balik Qian. Sementara itu, Qian merasa heran dengan lengan Gunther karena tidak menerima kerusakan sama sekali dari serangan Qian. Meskipun Gunther telah melancarkan serangan beruntun, tapi Qian tidak tersentuh sama sekali dan berhasil menghindari semua serangannya itu. Kemudian, tiba-tiba Lisa pun datang untuk menghentikan pertarungan antara Qian dan Gunther. Lisa datang itu untuk menuntut jawaban kenapa Gunther malah bertarung dengan pelanggan terhormatnya. Gunther pun menjawab kalau pertempuran tersebut terjadi karena Qian yang memulai duluan. Tapi Lisa tidak percaya sama sekali terhadap Gunther. Karena Gunther tidak dipercaya, akhirnya Gunther pun memutuskan untuk pergi saja karena masih ada kesempatan lainnya untuk melawan Qian di Lambaster Cage nanti. Setelah itu, Lisa pun bertanya kepada Qian apakah dirinya terluka. Qian pun menjawab kalau dirinya tidak apa-apa dan Qian hanya merasa sedikit kecewa saja. Mendengar perkataan Qian barusan, Lisa pun langsung meminta maaf karena seharusnya dirinya melayani tamu VIP dengan lebih baik. Lalu Qian pun berkata kembali sepertinya Lisa memiliki permintaan kepada Qian karena datang tiba-tiba menemuinya. Lisa pun cukup terkejut karena Qian bisa tahu niatnya. Kemudian, Qian menjelaskan kalau dirinya dengar Gunther telah bertemu dengan pemilik Lambaster Cage dan meminta sebuah pertarungan dengan Qian. Qian juga tidak keberatan dengan hal tersebut, tapi Qian ingin mengajukan satu syarat, yaitu tolong berikan anak kecil itu sebuah pekerjaan. Setelah itu, kabar tentang pertarungan Qian dan Gunther yang akan dilaksanakan di Lambaster Cage pun mulai menyebar, dan semua orang tidak menyangka kalau Gunther akan kembali ke kandang untuk bertarung. Sementara itu, selama 1 minggu Qian berkeliaran dan sedikit melakukan pertarungan. Dengan waktu 1 minggu, akhirnya Qian mengetahui kalau ada beberapa aturan di dalam kandang. Yang pertama adalah petarung tidak boleh menggunakan senjata. Yang kedua adalah petarung harus mundur ketika musuh sudah kehilangan kemauan untuk bertarung. Dan yang ketiga adalah tidak boleh membunuh lawan. Lalu kita langsung dialihkan ke hari di mana pertarungan antara Qian dan Gunther dilaksanakan. Di pertarungan ini, tiba-tiba aturan yang sebelumnya disebutkan akan dihilangkan karena sudah diizinkan oleh Linje. Di sini Qian tidak diberitahukan hal tersebut sebelumnya, jadi Qian pun merasa cukup terkejut mendengarnya. Lalu Gunther pun langsung memakai senjatanya dan bersiap untuk bertarung. Sementara itu, sang wasit pun langsung kabur ketika Qian ingin protes tentang aturan yang tiba-tiba berubah. Kemudian setelah wasit pergi, pertarungan pun langsung dimulai begitu saja, dan hal tersebut membuat Qian cukup kesal. Di sisi lain, Linje sedang melihat pertarungan antara Qian dan Gunther karena dirinya penasaran sejauh apa kemampuan yang dimiliki oleh Qian. Lalu Gunther pun bertanya kepada Qian, memangnya Qian tidak diberitahu kalau pertarungan mereka itu adalah pertarungan tanpa aturan? Qian pun menjawab kalau dirinya tidak diberitahu sama sekali mengenai hal tersebut. Gunther pun berkata kembali kalau begitu cepat cari senjata kalau Qian takut. Mendengar provokasi tersebut, Qian pun tidak gentar sama sekali karena tanpa senjata pun Qian tidak masalah, lagi pula Qian sudah memiliki rencana. Di sini Qian menggunakan magic yang membuat Gunther tersenyum karena dirinya khawatir akan membunuh Qian dengan mudah. Selain itu, Gunther juga saat ini memang berniat membunuh Qian karena Gunther merasa kalau membunuh itu sangat menyenangkan. Setelah itu, Gunther pun langsung maju menerjang Qian, tapi Qian berhasil menghindari serangan tersebut dengan mudahnya. Selain itu, pada saat Qian menghindari serangan Gunther barusan, Qian juga ternyata berhasil menyerang balik dengan serangan yang sangat cepat sampai semua penonton tidak melihat pergerakan Qian sama sekali. Dengan serangan Qian barusan, Gunther pun kehilangan salah satu lengannya dan mulai merasa kesal. Akan tetapi Qian menyuruh Gunther diam dengan tatapan dan aura yang mengerikan.
Merasakan aura Qian tersebut, Gunther pun benar-benar terdiam tak bisa bergerak dan membuat para penonton heran kenapa Gunther bisa terdiam seperti itu dan kalah dengan menyedihkan. Di sisi lain, ada seorang penonton yang bisa melihat aura Qian yang berupa kabut hitam serta mana misterius yang tidak umum. Melihat hal tersebut, orang tersebut pun langsung menyimpulkan kalau hal tersebut berasal dari Demonic Sword. Lalu kita langsung dialihkan kembali ke tempat Qian. Di sini Qian berpikir sepertinya ada seseorang yang membuat Qian tidak bisa mendapatkan informasi mengenai pertarungan sebelumnya. Selain itu, Qian juga berpikir apakah Lin Jae sadar dengan apa yang akan dilakukan Qian sehingga melakukan hal tersebut kepada Qian. Kemudian, si anak kecil pun datang ke hadapan Qian dan memberikan segelas minuman untuk Qian. Saat ini anak kecil tersebut sudah mulai bekerja di tempat Lisa dengan posisi asisten. Selain itu, nama anak kecil tersebut juga ternyata adalah Louis. Setelah itu, Qian pun berpikir untuk menegur Lisa mengenai pertandingan sebelumnya. Tapi tiba-tiba Lisa pun datang dan langsung meminta maaf kepada Qian. Lalu Qian pun bertanya kenapa Lisa menyembunyikan informasi mengenai peraturan pertandingannya. Lisa pun menjawab kalau dirinya tidak menyembunyikannya. Informasi tersebut memang hanya dibagikan kepada Gunther saja dan Lisa tidak tahu apapun tentang hal tersebut. Kemudian, Qian pun berkata kalau dirinya ingin bertemu dengan Lin Jae. Lisa pun menjawab kalau hal tersebut tidak bisa dilakukan karena Lin Jae memilih untuk menjadi seorang anonim. Mendengar hal tersebut, Qian pun pasrah saja karena tidak bisa memaksakan hal tersebut dan berkata untuk berhati-hati ke depannya. Setelah itu, di hadapan Qian datanglah seorang penonton yang tadi mengetahui kalau Qian mempunyai Demonic Sword. Orang tersebut bernama Morris yang merupakan bagian dari serikat Grey Merchant. Kedatangannya ke sana itu adalah karena dirinya ingin membeli Demonic Sword milik Qian. Mendengar hal tersebut, Qian pun cukup terkejut dan langsung mengalihkan pembicaraan dan bertanya sebenarnya Morris sedang membicarakan apa. Morris pun menjawab kalau Qian tidak perlu menyembunyikan hal tersebut karena kemungkinan besar hanya dirinya lah yang menyadarinya. Dulu Morris bekerja di bawah serikat Albus. Terakhir kali bekerja adalah 2 tahun lalu saat ketua guild Albus yang bernama Jickerman Albus terbunuh. Karena Morris sudah meninggalkan guild tersebut, kini Morris bekerja sebagai manajer sementara dari serikat Grey Merchant. Selain itu, Morris juga memiliki keahlian spesialisasi di berbagai senjata seperti pedang. Di Guild Albus juga, Morris telah menyuplai senjata-senjata kuno untuk Dewan Garam dan tak ada orang yang lebih berpengalaman dari Morris kalau soal senjata di seluruh benua. Lalu akhirnya sekarang Morris berhasil menyaksikan Demonic Sword Black Fog. Dan Morris berkata kalau pedang tersebut pasti telah menunggu masternya selama ribuan tahun lamanya. Oleh karena itu, Morris pun mulai mengajak Qian bernegosiasi soal harga Kairam. Mau semahal apapun harganya, Morris akan sanggup membelinya. Mendengar semua ocehan Morris dari tadi, amarah Qian pun mulai terpancing dan langsung mengangkat Morris. Serta berkata kalau dirinya akan melenyapkan Morris karena dirinya tahu tentang Kairam. Melihat Qian yang menyerang Morris, Shadow Assassin yang dibayar oleh Morris untuk mengawalnya pun muncul. Shadow Assassin juga menodongkan senjatanya kepada Qian dan berkata untuk melepaskan Morris. Melihat hal tersebut, Qian pun tidak gentar sama sekali karena Shadow Assassin tersebut hanyalah kroco bagi Qian. Shadow Assassin yang muncul ini adalah assassin yang berasal dari Spania. Morris pastinya mempedulikan keamanan setelah kejadian yang menimpa Albus sebelumnya. Namun sayangnya di kondisi saat ini Qian bisa membunuh Morris terlebih dahulu sebelum para Shadow Assassin bisa menyerang Qian. Kemudian, Lisa dan Louis pun muncul dan terkejut melihat kejadian yang tidak terduga di hadapannya. Lalu Lisa pun bertanya apa yang mereka lakukan kepada Qian. Lisa juga menyarankan untuk membicarakan semuanya baik-baik karena kalau tidak Lisa berniat menahan mereka secara paksa. Setelah itu, Qian yang melihat Louis bisa ikut terseret pun memutuskan untuk melepaskan Morris dan langsung menyuruhnya pergi. Sementara itu, para Shadow Assassin bertanya kepada Morris apa yang harus mereka lakukan. Morris pun memerintahkan semuanya untuk menurunkan senjatanya dan mundur dulu untuk saat ini, karena Morris berniat kembali lagi nanti. Setelah Morris dan yang lainnya pergi, Louis pun mendekati Qian dan bertanya apakah Qian baik-baik saja. Qian pun berkata kalau dirinya baik-baik saja dan Louis tidak perlu khawatir. Lalu Qian pun berkata kepada Lisa kalau dirinya ingin bertemu dengan manajer Lambaster Cage. Di sisi lain, Gunther sedang mengamuk karena telah kalah oleh Qian di kandang. Di sini Gunther benar-benar marah besar kepada Qian dan berniat balas dendam. Sewaktu di kandang, Gunther benar-benar tak berdaya di hadapan Qian. Jadi Gunther pun berpikir apa yang harus dirinya lakukan untuk mengalahkan Qian. Gunther benar-benar tidak kepikiran sama sekali cara mengalahkan Qian. Tapi tiba-tiba Gunther pun kepikiran kalau ada Louis di sisi Qian. Oleh karena itu, Gunther pun memutuskan untuk memanfaatkan Louis untuk membuat Qian goyah. Lalu di larut malam, Gunther pun langsung datang ke tempat Lisa untuk mendatangi Louis. Melihat Gunther yang datang, Louis pun merasa ketakutan dan hanya bisa terdiam. Sementara itu, Gunther berkata kepada Louis kalau dirinya membutuhkan bantuan Louis.
Lalu kita dialihkan ke tempat Qian dan Lisa yang sedang berbincang-bincang. Di sini Qian bertanya kepada Lisa kenapa dirinya tidak bisa mengajukan keluhan resmi kepada manajer Lambastar Cage. Lisa pun menjawab sekalipun Qian melakukannya, manajer bukan tipe orang yang bisa ditemui dengan mudah. Qian pun bertanya kembali kenapa Lisa sampai berbuat sejauh itu hanya demi Lin Jae saja. Lisa pun memberitahu Qian kalau Lin Jae itu memperhatikan gerak-gerik Qian. Lin Jae juga mengatur pertandingan Qian dengan Gunther, dan Lin Jae jugalah yang tiba-tiba merubah aturan pertandingannya. Oleh karena itu, dan segala hormat Lisa memperingatkan Qian untuk secepatnya meninggalkan Lambastar. Jika tidak, maka Qian mungkin akan benar-benar mati. Setelah itu, suara jeritan Louis pun terdengar dan membuat Qian dan Lisa terkejut. Mendengar suara tersebut, Qian dan Lisa pun langsung turun ke bawah untuk menemui Louis. Tapi Louis tidak ada dan yang ada hanyalah tembok yang rusak saja. Melihat dari jejak yang ditinggalkan, Qian pun tahu siapa dalang di balik itu semua. Lalu Qian pun memerintahkan Lisa untuk tetap di sana saja dan Qianlah yang akan membawa Louis kembali. Tapi di sini awalnya Lisa berniat menahan Qian karena dirinya belum yakin siapa dalangnya. Karena Qian sudah tersulut emosi, Qian pun langsung berkata kalau dirinya sudah bisa menebak siapa pelakunya. Di sisi lain, Morris datang ke tempat Delkia. Tujuannya itu adalah menawarkan Delkia sebuah kesepakatan, di mana dirinya akan memberikan Delkia sebuah potion pelumpuh kuat yang dibeli dari kerajaan garam untuk menangkap Qian. Harga untuk satu potion tersebut adalah dirinya hanyain pedang yang dibawa oleh Qian. Sementara itu tubuhnya bebas mau diapakan oleh Delkia. Dengan rencananya kali ini, Morris pun berpikir kalau dirinya akan berhasil, tapi semua itu tidak semudah yang dibayangkan karena lawannya adalah Qian. Lalu kita dialihkan ke tempat Gunther berada, dan Qian pun datang ke tempat Gunther untuk bertanya tentang Louis. Gunther pun tidak menjawab pertanyaan Qian dan hanya melemparkan sebuah kuping saja yang membuat Qian terkejut karena mengira itu adalah kuping Louis. Kemudian, Gunther pun memberitahu Qian kalau lokasi Louis itu ada di dalam kotak yang ada di bawahnya. Mendengar hal tersebut, Qian pun makin kesal dan langsung mengeluarkan kekuatannya. Gunther juga langsung mengeluarkan kekuatannya dan berkata kepada Qian untuk maju melawannya. Pertarungan mereka berdua pun berlangsung. Sementara itu, Lisa saat ini sedang melaporkan semua yang telah terjadi kepada Lin Jae. Lisa khawatir kalau Qian akan membunuh Gunther, tapi Lin Jae percaya kepada Gunther kalau dirinya tidak akan terbunuh semudah itu. Selain itu, Lisa juga penasaran kenapa Lin Jae sangat terobsesi dengan Qian. Lin Jae pun bertanya kepada Lisa apakah dirinya bisa mengingat wajah Qian. Lisa pun tidak bisa mengingat wajah Qian sama sekali. Lin Jae pun memberitahu Lisa kalau hal tersebut itu adalah efek dari salah satu authority Aeru yang mampu membuat orang melupakan si pengguna. Mendengar hal tersebut, Lisa pun berkata kalau begitu Lin Jae sekarang sedang dalam bahaya. Lin Jae pun berkata kalau dirinya tidak dalam bahaya, justru sudah lama dirinya tidak memiliki tamu yang berharga. Oleh karena itu, Lin Jae meminta Lisa untuk memperlakukan Qian sebagaimana mestinya. Lalu kita kembali lagi ke pertempuran antara Qian dengan Gunther. Di sini Gunther menyerang Qian terus-terusan menggunakan kekuatan yang membuat tangannya ada kembali. Sementara itu Qian hanya menghindari serangan dari Gunther saja. Setelah itu Gunther pun memberitahu Qian kalau Lambastar itu adalah tempat yang dipenuhi oleh sampah. Lisa dan dirinya tumbuh di antara para sampah. Mereka berdua berusaha keras untuk bertahan hidup di tempat yang seperti neraka itu. Sejak kecil, Gunther selalu berusaha menggigit siapapun yang macam-macam dengan mereka, hingga akhirnya dirinya bertemu dengan Asel. Suatu hari, Asel datang ke Lambastar dan membunuh manajer yang selalu menindas mereka di areanya saat ini. Asel berkata kalau dirinya pergi dari Akademi Luen untuk bersenang-senang di Lambastar, makanya dirinya membersihkan semua sampah yang ada. Dengan tindakan Asel tersebut, Gunther pun akhirnya menganggap kalau Asel itu malaikat dan tidak bisa melupakan wajahnya. Selain itu, Gunther juga memutuskan untuk mengaguminya. Setelah itu, kehidupan Gunther pun berubah dan Gunther juga memimpikan hari di mana dirinya bisa membantai seluruh sampah yang ada di Lambastar. Dengan semua itu, Gunther pun perlahan mulai memperluas pasukannya bahkan menjadi ketua di wilayah tersebut. Gunther juga mulai mencari uang di Lambastar Cage. Memang ujung-ujungnya membunuh seseorang dan dikeluarkan dari kandang. Tapi Gunther tidak peduli sama sekali, lagi pula orang yang dibunuhnya itu adalah sampah yang memang harus dibasmi. Setelah kejadian tersebut, Lisa pun memutuskan hubungannya dengan Gunther. Dan hal tersebut juga tetap tidak dipedulikan oleh Gunther karena dirinya sudah menjadi satu dengan tempat sampah. Selain itu, Gunther juga suatu hari nanti berniat memberantas habis sampah yang ada di Lambastar. Jadi dirinya memang harus tidak peduli dengan semua itu. Setelah mendengar omong kosong Gunther dari tadi, Qian pun muak dan mulai memprovokasi Gunther karena kali ini sepertinya Qian mulai sedikit serius untuk melawan Gunther. Mendengar perkataan Qian, Gunther pun langsung mengeluarkan kekuatannya yang lebih besar lagi. Selain itu, Gunther juga berniat menggunakan kekuatan lainnya yang dimana kekuatan Gunther itu berasal dari sebuah artefak bernama Gravity Chamber.
Artefak tersebut itu dapat menciptakan ruangan mana dari lokasi yang dipilih dan menggandakan kekuatan gravitasinya hingga 20 kali lipat. Di sini Gunther menggunakan kekuatan tersebut untuk membuat Qian tidak bisa bergerak, tapi sayangnya Qian masih bisa menahannya. Lalu Gunther pun maju untuk menyerang Qian. Sebelum serangannya itu mengenai Qian, Gunther dululah yang terkena serangan Qian karena Qian bisa keluar dari efek artefak yang dipakai oleh Gunther. Tidak hanya diserang satu kali saja, tapi di sini Gunther mulai diserang secara terus-terusan oleh Qian hingga akhirnya Gunther pun kalah. Sebelum Gunther mati, dirinya berkata kalau dirinya tidak punya penyesalan lagi. Gunther juga berkata kalau Louis akan jadi sampah seperti dirinya dan Lisa karena dirinya lahir di Lambastar. Mendengar hal tersebut, Qian pun terkejut karena dirinya hampir saja melupakan Louis. Kemudian Qian pun langsung mendatangi kotak tempat Louis berada. Setelah itu, Lisa dan anak buahnya pun datang. Setelah datang, Qian pun menitipkan Louis kepada Lisa karena dirinya berniat untuk pergi bersih-bersih di Lambastar. Di Lambastar itu terdapat 4 distrik yang berjalan. Dengan Lambastar Cage sebagai pusatnya, distrik sampah di barat, distrik komersial di timur, dan distrik hiburan di selatan. Tak ada satupun fasilitas yang menangani keamanan kota. Namun masih ada sedikit sistem yang mempertahankan hukum di Lambastar. Dan hal tersebut ditangani oleh manajer dari masing-masing distrik. Dulu Qian pernah bertanya kepada Asel bagaimana dirinya akan menaklukkan Lambastar. Kalau negara biasa mereka tinggal menyatakan perang, tapi kalau Lambastar tidak bisa seperti itu. Satu-satunya yang bisa dilakukan adalah mengurus para manajer di sana. Lalu Asel pun berkata kepada Qian kalau dirinya tidak perlu melakukan hal tersebut karena Lambastar itu adalah tempat yang akan hancur dengan sendirinya. Jadi dirinya hanya perlu ke sana di waktu yang tepat saja untuk mengambil alih wilayahnya. Mendengar hal tersebut, Qian pun bertanya lagi apa yang membuat Asel yakin tentang hal tersebut. Asel pun menjawab kalau kota itu busuk dan dirinya sudah melihatnya sendiri secara langsung. Sikap Asel yang sangat yakin itu membuat Qian merasa terganggu. Tapi yang diucapkan Asel itu memang benar, di mana Lambastar itu sudah busuk hingga akarnya. Dan di kesempatan Qian kali ini, dirinya berniat menggali akar tersebut. Di sini Qian mendatangi Delkia dan Qian juga diberi teh oleh Delkia yang dimana di dalamnya sudah diberikan obat. Qian sudah tahu kalau tehnya itu sudah dicampurkan dengan obat pelumpuh yang paling populer di kerajaan garam. Tapi Qian diam saja dan berpura-pura tidak sadar. Kemudian Qian pun langsung meminum teh tersebut dan langsung tertidur. Melihat Qian yang tertidur, Delkia pun merasa senang karena merasa kalau dirinya telah berhasil mendapatkan Qian. Setelah itu, Morris pun mendapatkan informasi kalau Delkia berhasil menangkap Qian. Meski begitu, Morris merasa sedikit tidak senang karena artefak yang dirinya berikan kepada Gunther sudah tidak ada. Lalu Shadow Assassin pun muncul dan berkata kepada Morris kalau situasinya sedikit mencurigakan karena berjalan terlalu mulus. Tapi di sini Morris malah keras kepala dan tidak mendengarkan peringatan dari Shadow Assassin sehingga Shadow Assassin pun berniat datang ke tempat Delkia terlebih dahulu untuk melihat situasinya. Setelah itu, Morris pun langsung buru-buru pergi ke tempat Delkia. Morris datang dengan penuh kebahagiaan karena setelah sampai dirinya melihat Qian yang sedang tidak berdaya di atas tempat tidur. Tanpa basa-basi, Morris pun langsung meminta pedang yang dimiliki oleh Qian karena dirinya tidak butuh tubuh Qian. Lalu Delkia pun langsung menaikkan tirai yang ada di belakangnya. Dan di balik tirai itu ada orang yang diawetkan dan Delkia juga ada di sana. Ternyata Delkia yang dari tadi berbicara dengan Morris itu adalah Kairam yang menyamar. Melihat yang ada di hadapannya itu adalah Kairam, Morris pun sangat terkejut karena dirinya tidak percaya Demonic Sword bisa berubah menjadi manusia. Lalu Qian pun bangun karena sebelumnya itu Qian hanya acting saja. Qian juga berkata kalau Morris sudah tahu terlalu banyak dan berniat menghabisinya. Mendengar hal tersebut, Morris pun panik dan langsung memanggil para Shadow Assassin. Tapi tidak ada balasan sama sekali daripada Shadow Assassin. Kemudian, Qian pun menotok leher Morris karena berisik dan mengeluarkan skillnya, yang dimana skill tersebut itu seperti melahap Morris masuk ke dalam kegelapan. Di dalam kegelapan, Morris seperti tenggelam di dalam air dan tidak bisa bernapas. Selain itu, di dalamnya juga terdapat Shadow Assassin yang disewa oleh Morris. Setelah itu, Qian pun berniat untuk mengurus Delkia. Di sini, Kairam lah yang bertugas untuk membangunkan Delkia karena ternyata Delkia itu dari tadi pura-pura pingsan. Karena sudah ketahuan, Delkia pun meminta maaf tapi hal tersebut sudah terlambat jadi Kairam pun akhirnya langsung memukul wajah Delkia. Lalu ketika Qian berada di depan pintu keluar, Qian melihat ke arah belakang karena merasa mana yang tidak asing. Ternyata tempat Qian tadi itu berubah karena Qian saat ini telah masuk ke dalam Pog Domain. Selain itu, Linje juga muncul dan membuat Qian terkejut karena Linje itu bagian dari Mist. Kemudian Linje pun berkata sepertinya Sherika tidak memberitahu Qian soal dirinya. Pantas saja Qian kesana kemari membunuh semua manajer yang ada di Lambastar. Lalu Qian pun berterima kasih kepada Linje karena akhirnya dirinya tidak perlu repot-repot untuk mencari Linje lagi. Selain itu Qian juga sudah siap untuk bertarung melawan Linje.
Tapi sebelum itu terjadi, Lin Jae pun berkata kalau yang akan Qian lawan itu bukanlah dirinya. Lalu di belakang Qian pun muncullah serangan yang ternyata serangan tersebut itu berasal dari Lisa yang merupakan anak buah Lin Jae. Melihat hal tersebut, Qian pun terkejut. Sementara itu tanpa ragu Lisa berkata kepada Qian kalau dirinya akan dimusnahkan oleh Lisa. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya untuk lanjutan dari kisah Qian yang sedang bersih-bersih di Lambastar. Di sini Qian akhirnya bertemu dengan Lin Jae dan berniat melawannya. Tapi sebelum itu terjadi, Lin Jae pun menyuruh Qian untuk melawan Lisa terlebih dahulu. Nah, karena Qian kenal dengan Lisa, apakah Qian akan melawan Lisa dengan sungguh-sungguh dan akhirnya membunuh Lisa juga atau tidak? Kita nantikan saja kelanjutannya di video selanjutnya. See you in the next video. Bye-bye.